Oke, dari kita mau ngebahas drama di dunia per-VTuberan yang lagi hot sekarang ya. Dan ini juga udah ngelebar kemana-mana. Jadi lu tahu kan Mister Trust Dubbing alias Dera. Jadi dia belum lama bikin satu video yang kontroversi ya. Dimana dia tuh ngebikin tier list VTuber. Ya cuma isinya sih aneh-aneh anjir. Ada yang dibilang jomok lah. Terus ada yang dibilang mau dianu-anu sampai lumpuh. Awalnya gue kirain ini cuma sekedar ya kayak pemanis aja gitu loh supaya rame tulisan-tulisan. Tapi ternyata topiknya setelah gue nonton emang beneran anjing yang ngomongin soal itu berfitur. Wah ini bisa di anu-anu sampai lumpuh. Nah gara-gara ini video akhirnya tuh banyak orang-orang yang hujat dia. Pertama tuh di Twitter, habis itu mulai ngerembet ke Facebook lah, habis itu ke IG, ke YouTube. Ya udah dah akhirnya heboh rame. Nah, gara-gara ini video banyak di ngomongin orang, dihujat, dia akhirnya bikin satu kayak video klarifikasi lah. Tapi kalau gue bilang bukan klarifikasi sih, ini kayak pembelaan. Dan dia juga ada bikin status-status ya di IG, di mana dia tuh nge-roasting orang-orang yang ngomongin dia. Dan di video yang pembelaannya dia, ya dia ngomong katanya, iya maksudnya dia masih awam dan lain-lain. Maksudnya juga dia kan ini ngomongin karakter gitu. Dan di situ juga temennya ya ada beberapa tuh yang ngebela dia. Bahkan ada yang ngomong katanya sampai kalau VTuber itu ya pakai VTuber karena insecure. Ya udah, gara-gara ini video justru malah makin meledak, orang makin panas gitu, makin ngamuk-ngamuk ke dia. Ya udahlah, akhirnya karena ini heboh, tuh dia circle-circle DDO2H juga ya ikut buka suara, speak up. Mereka juga bingung kenapa dia begitu, ya nggak ada yang ngebelain dia sih. Terus salah satu juga kan ada VTuber juga, Mitia. Dia juga ngomong gitu loh, kalau dia risih gara-gara soal ginian. Ya udah gara-gara akhirnya makin banyak yang ngehujat dia, makin heboh, dia bikin status kalau dia nih bakalan minta maaf nanti dan dia juga mau rehat dulu lah, cooling down dari suasana begini-begini. Terus video dia tier list sama yang kayak pembelaan dia yang bikin heboh tuh, ya udah dihapus sama dia. Ya jujur aja sih, gue suka mani orang. Cuma bukannya gue homo ya, gue suka konten-konten dia zaman dulu tuh di mana dia nge-dubbing gitu. Ya ada beberapa jokesnya yang masuk sama gue, ada beberapa juga yang nggak masuk lah di gue. Cuma kalau konten live streamingnya justru gue nggak ngikutin, jadi gue nggak begitu tahu. Cuma kalau gue menurut gue ya dari yang gue lihat, ini sebenarnya tuh dia aslinya buat lucu-lucuan supaya rame aja. Cuman akhirnya backlash, ya gara-gara soalnya dia offside anjir bablas. Ya kalau menurut gue sih oke gitu loh, dia udah mau minta maaf gitu, dia sadar. Habis itu juga dia mau cooling down, ya cooling down juga penting anjir kalau misalnya udah masalah kelewat gede kayak begini. Ya cuma menurut gue yang bikin akhirnya jadi parah ini masalah ya gara-gara pembelaannya dia tuh gue lo ya sama ngerosting orang. Sebenarnya menurut gue itu gak perlu anjing, dia tinggal ngomong ya sorry gitu loh. Dia tuh sampai kayak istilahnya kebablasan gitu. Nggak perlu sampai yang kayak apa ya, kayak begini gitu loh, heboh yang akhirnya sampai circle-circle-nya dia sendiri juga speak up gitu loh. Ya kalau menurut gue sih di situ anjir fatalnya dia gitu loh. Kadang gue juga bingung anjing kenapa sih orang kalau ya kadang emang kita kan nggak tahu kalau kita salah tuh ya minta maaf itu sesuatu hal yang kayaknya wajib gitu loh. Kenapa mesti sampai gede-gede dulu itu dia. Ya kalau gue sih ya justru gue juga takut sih sama kejadian kayak gini, jujur aja. Ya di mana tuh kalau kita salah tuh kadang kita nggak tahu anjir. Bener anjir itu. Ya maksudnya kan ini dalam konteksnya dia kayak ngebikinin jokes ya soal itu streamingnya itu kalau gue lihat ke arah-arah jokes gitu buat lucu-lucuan. Ya kadang nih lu mungkin bisa mikirnya gini, wah lu udah gede mestinya bisa bedain gitu loh yang mana yang benar yang mana salah. Gini-gini kalau di dalam dunia jokes gitu loh, kita bikin jokes-jokes gitu, ya kayak bikin buat orang happy, lucu gitu. Cuma kadang tuh kita kayak kagak tahu batasan-batasannya gitu loh. Jadi kita masih perlu tuh diingetin sama teman-teman kita. Ya misalnya teman gue di Facebook, di YouTube gitu. Cuman kalau kadang orang cuma mengiyakan kita aja gitu loh, kita nggak tahu gitu loh. Kadang jadi akhirnya yang kayak kejadian begini gitu loh. Jadi jangan diiyain aja. Tapi yang paling bagus tuh kalau emang kita ujung-ujungnya walaupun telat tuh kita tahu kalau kita salah.
Yang paling serem kalau sampai terakhir-terakhir tuh kita sendiri tuh gak sadar kita salah. Seriously, itu benar-benar yang paling serem kalau menurut gua. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.